Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kalian semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat pada kalian semua. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 12. Semoga lebih semangat dalam belajarnya. Kalian sudah kelas 12, tidak ada lagi waktu kalian untuk bermain-main. Waktu kalian tinggal sedikit, jadi Ibu harap manfaatkanlah waktu kalian ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan jadwal matematika. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, melainkan melalui pembelajaran online, marilah kita semua sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa secepatnya belajar di sekolah, bertatap muka langsung seperti biasa. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang logika matematika. Ya, logika matematika ini adalah salah satu pokok bahasan dalam matematika yang bisa dikatakan tidak ada proses hitung-hitungannya. Biasanya kita kalau mendengar kata matematika itu kan identiknya dengan hitung-menghitung, angka, dan lain sebagainya. Nah, dalam bab logika matematika ini yang diperlukan atau yang digunakan itu adalah konsep penalaran, cara berpikir kalian, jadi logika. Nah, jadi cara berpikir kalian yang akan digunakan dalam pokok bahasan ini. Nah, untuk materi logika matematika ini sangat banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sebentar lagi kalian lulus dari sekolah, amin mudah-mudahan. Nah, kalau mau masuk kerja biasanya itu ada psikotes. Nah, dalam psikotes ini biasanya banyak materi tentang logika matematika. Jadi bagaimana kalian cara menyimpulkan, bagaimana kalian menggunakan pernyataan-pernyataan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, dalam materi ini akan dibahas tentang logika matematika itu. Ya, kita lihat ke pengertian. Logika matematika, ada kata logika, ada kata matematika, logika matematika. Ya, logika. Biasanya kita sering menggunakan kata logika. Apa sih itu logika? Logika itu kan identik dengan logis, jadi masuk akal, sesuai logika. Jadi dapat diterima oleh akal. Itu yang disebut dengan logika. Nah, terus apa logika matematika itu? Jadi logika matematika itu adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan. Jadi kita akan mencari nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan. Ya, kita lihat di dalamnya ada apa. Nah, dalam bab logika matematika ini ada 4 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, pernyataan dan ingkarannya. Nanti kita lihat pernyataan itu apa. Yang kedua, pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. Yang ketiga, pernyataan majemuk yang ekuivalen dan ingkarannya. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Ya, kita langsung masuk ke yang pertama, pernyataan dan ingkarannya. Kita lihat, yang pertama, pengertian pernyataan. Nah, pernyataan, kita sudah sering dengar kata pernyataan. Nah, apa sih pernyataan itu?
Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran tertentu. Jadi kalimat yang mempunyai nilai kebenaran tertentu. Jadi kalimat yang bisa bernilai benar atau bernilai salah. Tapi tidak bisa sekaligus kedua-duanya, benar dan salah. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang benar atau salah. Jadi bisa benar atau salah. Ya, ada dua macam kebenaran. Kita lihat. Yang pertama, kebenaran empiris. Berdasarkan kenyataan pada saat itu. Contoh, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di sekitar Monas terjadi hujan ringan. Nah, jadi itu kebenaran empiris. Benar dapat dibuktikan pada saat kejadian itu. Itu yang disebut kebenaran empiris. Nah, yang kedua ada kebenaran non-empiris, kebenaran mutlak. Jadi ini sudah bernilai benar pada saat kapanpun. Contohnya 28 merupakan angka yang habis dibagi 7. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Sampai kapanpun ini benar. Mau hari ini ya tetap 28 habis dibagi 7. Besok pun juga masih sama. 28 ya habis dibagi 7. Sampai kapanpun juga 28 itu akan habis dibagi 7. Nah, itu disebut dengan kebenaran mutlak. Ya, yang kedua ada yang disebut dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel. Nilai variabel yang memuat kalimat terbuka bernilai benar disebut penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung variabel. Coba kalian ingat-ingat lagi variabel itu apa. Nah, contohnya 4 ditambah X sama dengan 9. Nah, ini disebut kalimat terbuka karena di sana mengandung variabel X. 4 ditambah X sama dengan 9, yaitu akan bernilai benar kalau X-nya 5. Tetapi kalau X-nya bukan 5, maka kalimat itu akan bernilai salah. Nah, jadi itu yang disebut dengan kalimat terbuka. Jadi ada variabelnya, yang variabelnya itu kan bisa diganti dengan apa saja ya, bisa 5, bisa 4, bisa dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan. Nah, tadi kan kita sudah bahas pernyataan. Pernyataan itu harus bernilai benar atau bernilai salah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ingkaran. Apa sih ingkaran itu? Nah, ingkaran. Kalian pernah suka dengan, kamu mah ingkar janji. Nah, ingkar berarti kan tidak ditepati atau kebalikannya. Kalau kita janjinya A, kalau diingkari berarti ya tidak melakukan A. Nah, di sini juga sama, ingkaran suatu pernyataan. Nah, negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Nilai kebenaran negasi suatu pernyataan merupakan lawan dari nilai kebenaran pernyataan semula. Jadi kebalikannya, kalau pernyataannya bernilai benar, maka negasinya itu bernilai salah atau sebaliknya. Kemudian negasi pernyataan itu ditulisnya, nah lambangnya itu seperti ombak. Jadi ini dibacanya negasi P atau ditulisnya P pakai strip di atas. Nah, itu dibacanya tidak atau bukan P. Nah, tabel kebenaran pernyataan dan negasinya. Ya, kita lihat. Jika pernyataannya ini P itu lambang pernyataan. Ya, pernyataan itu bisa dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa P, Q, R, S, dan lain sebagainya. Tapi biasanya menggunakan P, Q, R, dan lain sebagainya. Nah, lihat P, pernyataan P itu bernilai benar, maka negasi dari P itu akan bernilai salah. Dan P
P-nya itu bernilai salah, maka negasinya itu akan bernilai benar. Nah, contoh, lihat. P-nya, pernyataannya, negara Indonesia berada di kawasan benua Asia, maka negasinya itu tidak benar bahwa negara Indonesia berada di kawasan benua Asia. Atau bisa juga negara Indonesia tidak berada di kawasan benua Asia. Nah, ini kan kebalikan dari pernyataan P yang ini. Itu yang disebut dengan ingkaran atau negasi. Nah, yang selanjutnya ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk dalam bahasa Indonesia juga dipelajari ya, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Majemuk itu berarti pernyataannya lebih dari satu. Nah, akan kita bahas yang pertama pernyataan majemuk, yang kedua operasi konjungsi, yang ketiga operasi disjungsi, yang keempat operasi implikasi, yang kelima operasi biimplikasi, yang keenam pernyataan berkuantor, yang tujuh konvers, invers, dan kontraposisi. Ya, yang selanjutnya ini disjungsi. Disjungsi itu adalah kata hubung atau. Kalau tadi konjungsi ada dan, ini disjungsi atau. Sama seperti konjungsi, tabel kebenarannya, cirinya itu hanya lihat kalau dua pernyataan bernilai salah, maka isinya disjungsi itu akan salah. Yang lainnya itu benar, karena atau itu kan bisa milih benar atau benar, ya benar. Benar atau salah, ya benar. Kita bisa pilih yang benar, beda dengan tadi dan. Kalau dan itu benar dan salah, ya pasti salah. Nah, kalau atau itu kan milih. Kalau salah atau benar, ya kita milihnya yang benar. Nah, maka di tabelnya juga hanya bernilai salah untuk yang kedua-duanya salah. Nah, contohnya juga sama. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, ya hasilnya juga bisa benar. Kalau keduanya beda, tapi kalau keduanya sama-sama salah, ya nanti hasil disjungsinya juga akan bernilai. Nah, yang selanjutnya ada implikasi. Implikasi itu simbolnya sama dengan dikasih tanda panah searah. Nah, implikasi itu dibacanya jika titik-titik maka. Nah, ada tabel kebenarannya. Ini P-nya. P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah, benar-salah. Nah, dibacanya ini jika P benar, maka Q benar. Jawabannya pasti benar. Nah, jika P benar, Q salah, jawabannya salah. Yang tadinya benar, kemudian jadi salah, ya salah. Tapi beda lagi, jika P-nya salah, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Yang tadinya salah, kemudian jadi benar, ya akan benar. Yang tadinya salah, kemudian salah, ya benar. Yang salah disalahkan, hasilnya benar. Nah, untuk diingatnya, implikasi itu tabel kebenarannya yang awalnya benar, yang keduanya salah, maka hasilnya salah. Nah, yang lainnya itu akan bernilai benar semuanya. Nah, bisa dilihat contohnya. 3 bilangan prima, benar. Q-nya 3 faktor prima dari 12, benar. Maka jika P, maka Q. Jika 3 bilangan prima, maka 3 faktor prima dari 12. Itu akan Yang kelima ada biimplikasi. Nah, biimplikasi itu jika dan hanya jika. Jadi syarat harus.
jika dan hanya jika. Lihat tabelnya. Nah, tabelnya itu ini cirinya akan bernilai benar jika kedua pernyataannya sama. P-nya benar, Q-nya benar, ini akan benar. P-nya salah, Q-nya salah, ini juga akan benar. Tapi kalau P-nya benar, Q-nya salah, itu implikasinya akan salah. Terus P-nya salah, Q-nya benar, juga ini akan salah hasilnya. Jadi untuk biimplikasi itu akan bernilai benar jika nilai kedua pernyataannya itu sama, mau benar atau mau salah. Ya, ini ada contohnya. Nah, ini untuk contoh soalnya, tidak usah yang ini, nanti akan ada contoh soal yang akan Ibu bagikan. Nah, yang selanjutnya, converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, hubungan antara converse, inverse, dan kontraposisi itu diambil dari implikasi. Implikasi itu jika P maka Q. Nah, nanti akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, kalau kita misalkan punya implikasinya jika P maka Q, maka akan didapat inverse-nya itu negasi P atau negasi Q. Converse-nya kebalikannya. Jadi jika Q maka P, dan kontraposisinya posisinya tetap tapi jadi negasi dua-duanya. Jadi jika negasi P maka negasi Q. Nah, itu yang disebut dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini ada contohnya. Jika Adi rajin bangun pagi, maka Adi tidak terlambat masuk sekolah. Nah, ini kan implikasi ya, ada kata jika, ada kata maka. Nah, tentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Nah, kalau converse-nya berarti tadi kan negasi P, jika negasi P, maka negasi Q. Berarti jika Adi, nah Adi rajin bangun pagi, ini kan adalah P-nya. Terus Q-nya Adi tidak terlambat masuk sekolah. Berarti kebalikan dari Adi rajin bangun pagi, kebalikannya apa? Berarti kita pakai tanda pakai kata tidak. Jadi Adi tidak rajin bangun pagi, maka Adi terlambat masuk sekolah. Nah, karena Q-nya itu kan ada kata tidak. Berarti kalau dinegasikan kata tidaknya kan jadi hilang. Nah, untuk inverse-nya tinggal dibalikan posisinya. Adi tidak terlambat masuk sekolah, maka Adi rajin bangun pagi. Nah, untuk kontraposisinya, posisinya tetap tapi dinegasikan. Berarti jika Adi tidak rajin bangun pagi, maka Adi terlambat masuk sekolah. Itu isinya. Nah, ada pernyataan majemuk yang ekuivalen dengan ingkarannya. Jadi pernyataan majemuk yang mempunyai nilai kebenarannya sama. Contohnya ada P. P itu bernilai benar misalnya. Nah, maka negasi P-nya itu kan bernilai salah. Nah, negasi dari negasi P akan kembali lagi ke P. Jadi kalau P-nya bernilai benar dinegasikan jadi bernilai salah. Negasi P dinegasikan lagi akan bernilai benar lagi. Nah, sama dengan pernyataan P yang bernilai salah. Jika P-nya salah dinegasikan maka akan bernilai benar. Nah, pernyataan yang bernilai benar tadi dinegasikan lagi maka akan bernilai ya, seperti rumus-rumusnya. Seperti ini pernyataan majemuk yang ekuivalen. Ekuivalen itu berarti yang sama nilainya, nilai kebenarannya. Misalkan P dan Q itu akan ekuivalen dengan Q dan P. Atau P atau Q akan ekuivalen dengan Q atau P dan lainnya.
Nah, ini adalah rumus untuk negasi pernyataan majemuk. Jadi, yang ekuivalen tadi bisa dinegasikan. Nah, bisa menggunakan rumus-rumus yang ini. Nah, ini yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi, dalam penarikan kesimpulan pun dalam menyimpulkan sesuatu itu ada konsepnya, ada rumusnya untuk penarikan kesimpulan. Ada 3 rumus atau ada 3 konsep dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens, di mana modus ponens itu menggunakan dari implikasi. Premis satunya itu implikasi, premis itu pernyataan ya. Pernyataannya jika P maka Q bernilai benar, premis keduanya P bernilai benar, maka nanti akan menghasilkan kesimpulannya Q yang bernilai benar. Jadi yang samanya itu hilang. Premis ke satu kan ada P, premis kedua juga P, maka nanti kesimpulannya akan jadi Q. Nah, itu adalah modus ponens. Yang kedua ada modus tollens. Premis kesatunya jika P maka Q bernilai benar. Premis keduanya negasi Q bernilai benar. Maka kesimpulannya akan jadi negasi P. Kalau lihat di premisnya. Premis ke satu kan ada P, ada Q. Terus premis keduanya negasi Q. Nah, berarti yang Q-nya itu jadi hilang. Jadi kesimpulannya negasi P. Beda dengan tadi modus ponens. Kalau modus ponens itu P-nya yang hilang, kesimpulannya jadi Q. Nah, kalau di modus tollens itu premis keduanya negasi Q, maka Q-nya hilang, tapi kesimpulannya P dinegasikan, jadi negasi P. Ya, lihat contoh ini. Premis kesatunya, jika Marni rajin belajar dan patuh kepada orang tua, maka ibu membelikan sepatu. Premis keduanya, ibu tidak membelikan sepatu. Ya, coba kalian bisa simpulkan. Kesimpulannya itu akan jadi apa? Itu di sana ada kata tidak, ibu tidak membelikan sepatu. Berarti ada negasi ya. Itu adalah contoh dari modus tollens. Berarti nanti kesimpulannya Marni tidak rajin belajar. Jadi yang P dinegasikan. Ya, semoga dapat sampai sini. Nah, yang terakhir ada kata silogisme dalam penarikan kesimpulan itu. Kalau silogisme itu premisnya itu 2 premis yang implikasi. Jadi jika P maka Q untuk premis kesatunya, premis keduanya jika Q maka R. Nanti itu hasilnya jika P maka R. Lihat premis ke-1 ada Q, premis kedua ada Q. Nanti nah yang Q-nya itu hilang. Nanti kesimpulannya jadi P dan R. Jika P maka R. Nah, ini contohnya. Bisa kalian simpulkan kesimpulannya itu jadi apa? Yang pertama, jika Maryam rajin belajar, maka ia pandai. Yang kedua, jika Maryam pandai, maka ia lulus SPMB. Nah, kesimpulannya berarti ya Q-nya yang hilang. Ini Maryam pandai. Di premis ke-1 juga ada kata pandai. Maka nanti kesimpulannya jika Maryam rajin belajar, maka ia lulus SPMB. Nah, itu kesimpulan. Ya, sampai di sini semoga bisa kalian ikuti ya, bisa kalian pahami. Nah, jika ada yang kurang dipahami, seperti biasa kalian bisa diskusikan sama-sama di grup yang sudah kita buat. Nanti kita bahas di sana bersama. Nah, untuk tugasnya, nanti Ibu akan bagikan tugasnya dalam bentuk PDF. Nah, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Boleh di buku tugas, boleh yang Ibu bagikan di print dikerjakan di sana juga, di kertasnya juga boleh langsung.
Jadi, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami, jangan lupa, tetap semangat dan semangat juga mengerjakan tugasnya ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh, tanyakan di grup atau boleh japri ke Ibu. Ya, sampai di sini terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.